Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, kembali bertemu dengan saya Hasanah Channel. Kali ini saya akan menceritakan yaitu orang tua angkat saya yang bernama Simbah Ahmadun Laksonogoro Lamganti Utotiwo atau Simbah Sambernyawa ke-7 ke-6 ya. Dia punya julukan Sambernyawa ke-6 karena dia emang udah banyak membunuh tentara Belanda atau Jepang. Emang Simbah Madun ini nggak begitu tersohor atau emang dia nggak mau terkenal, tapi beliau itu adalah kakek angkat saya sekaligus ayah angkat saya yang saya temukan di Semarang. Dulu sebelum saya itu mengenal sosok Mbah Madun, saya itu juga istilahnya gimana ya, karena Mbah Madun ini suka makeris pusaka, dan waktu itu aku punya teman yang bernama Woyo itu, dia itu suruh bawa benda-benda pusaka kayak gitu sama si Mbah Madun itu. Kemudian Mbah Madun itu ya aku samperin lah, aku marahin, kok masa disuruh bawa-bawa keris, bawa-bawa batu, suruh melihara kayak gini Mbah, bilang gitu. Ini kan musyrik, awalnya saya kayak gitu. Itu pun aku langsung menantang Simbah, langsung marah gitu. Tapi saya terus disilahkan duduk dulu le. Aku dijelasin sama Simbah itu. Oh iya, Simbah ini adalah kelahiran tahun 1926 ya. Jadi dia udah malang melintang di dunia apa ya? Waktu itu masih dijajah Jepang sama Belanda. Dia udah istilahnya malang melintang di dunia kayak gitu, apalagi cuman dunia gaib lah. Kecil bagi Simbah itu istilahnya pengalamannya. Gini ya Lea, pusaka keris ini aku suruh bawa dia itu karena apa? Ini adalah sifat kandel biandel gitu loh. Karena Simbah tahu bapak ini banyak musuh, karena Pak Woyo ini adalah pedagang pasar, dan di pasar itu dia dijahilin sama pedagang lain. Jadi dulunya itu beliau kaya raya, setelah dijahilin sama pedagang yang lain itu akhirnya jatuh miskin. Nah setelah itu ketemu sama saya itu cuma aku kasih amalan-amalan itu, terus sama ketemu Simbah dikasih pusaka. Ya aku jegelnya di situ, udah aku kasih amalan kok masih kasih pusaka. Terus Simbah gini ya Le, menjelaskan, keris pusaka ini ibaratnya kamu itu mau ke sawah, apa cukup kamu wiridin, apa cukup kamu doakan, tanaman itu akan tumbuh, nggak kamu pagar ataupun yang lain? Tanya Simbah kepada saya. Yang enggak tombah, kita kan perlu cangkur, perlu pupuk dan lain-lain. Oh iya juga ya, Simbah itu kok ngomongnya gini. Jadi gini, aku memberikan keris ini kepada Pak Woyo karena Pak Woyo ini ada musuhnya itu pakai pusaka juga. Istilahnya keris ini anggaplah cangkul tadi gitu loh, atau sabit. Karena apa? Jika nggak ada sabit, kita nggak bisa bersihin rumput. Jadi anggaplah keris ini sabit ataupun cangkul gitu loh. Jadi bukan musyrik. Yang musyrik itu jika keris ini dipuja-puja, disembah-sembah, gini. Kalau keris cukup dibawa, udah dikasih minyak, udah nggak aneh-aneh. Yang syirik itu yang keris dikasih sajen, inilah itu yang musyrik. Kalau saya, kata Simbah Madun itu, keris ini cuma digitukan doang, nggak dianeh-anehin. Dan keris ini udah menemani saya melawan penjajah Jepang sama Belanda. Sini aku kasih cerita ya, aku kasihkan cerita tentang keris ini. Keris ini bernama namanya itu Gati Semarang atau Dewi Kencono. Keris ini kalau dulu aku perang melawan penjajah Jepang itu, keris ini di depan, aku sengkitin di depan itu. Jadi di depan, luar depan kan bawa
senapan itu. Jadi Simbah ini penjuang gigi, kalau dia perang itu di garda terdepan, dia nggak pernah di belakang. Jadi gini, dia itu bawa keris berani busungkan dada, minta ditembak Belanda, tapi nggak mempan. Kalau begitu pas bawa keris itu ditembak, nggak mempan ditembak Belanda. Malah para musuh penjajah ini yang kalang kabut. Kalau Simbah udah turun ke gelanggang, mereka pada lari kocar-kacir. Tetap Simbah di jadi penjajah itu tetap dikejar sama Simbah, dibunuhnya. Udah mungkin ribuan yang dibunuh ini sama Simbah, para penjajah itu, baik Belanda, Jepang itu. Makanya dia bergelar sampai nyawa ke-6 gitu loh. Karena dia pemburu berdarah dingin. Dia juga kenal dengan nama Dr. Karyati Semarang itu. Kata beliau, Dr. Karyati itu dulunya itu ingin menyelamatkan pribumi karena air yang di sungai itu diracuni nama Belanda, Jepang. Makanya Dr. Karyati itu rela meminum air itu daripada diminum para pejuang. Akhirnya Dr. Karyati meninggal karena minum air yang diracun sama penjajah tersebut. Sampai sekarang namanya diabadikan menjadi sebuah rumah sakit di Semarang, yaitu Rumah Sakit Dr. Karyati. Jadi dia rela berkorban, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi perjuangan RI gitu loh. Lanjutkan mengenai cerita Simbah ini. Jadi setiap perang keris ini dibawanya kemana aja. Bahkan waktu perang perang 10 November, Semarang ini kan diminta bantuan ke Surabaya. Simbah juga berangkat nyampe Surabaya itu jalan kaki. Dulu itu nggak ada kendaraan, yang masih jarang kendaraan ya penjajah punya penjajah itu. Jadi Simbah jalan kaki dari mana? Dari Semarang sampai Surabaya. Dia membantu perjuangan Bung Tomo waktu itu 10 November. Dia jalan sampai, katanya di jalan itu sering dibagi-bagi makanan sama penduduk yang dilewatinya. Jadi sekitar, lama kok lupa aku berapa hari ya nyampe Surabaya itu. Nah, setelah pulang dari pertempuran 10 November itu, Simbah itu kembali, tapi di tengah-tengah dia dibom sama sekutu itu, dibom. Tapi yang pasukannya yang lain itu pada mati, meninggal. Simbah ini juga kena, tapi dia bisa masuk ke air, ke Sungai Berantas gitu loh. Jadi waktu itu melewati Sungai Berantas, dia terjun ke Sungai Berantas, kemudian dia pun nggak sadar, tahu-tahu dia temangsang di pring ori atau bambu, di bambu pinggir Sungai Berantas itu. Dan mendadak dia dibangunkan suara yang nggak dikenal, mungkin suara nenek kakeknya dia. Dun, Madun, tangile. Simbah pun bangun. Siapa yang manggil? Nah, Simbah udah apa bahwa itu kakeknya, Mbah siapa itu? Mbah yang dimakamkan di Candong itu, Mbah Bantar Angin. Tangile. Akhirnya dia pun bangun. Oh, ternyata aku masih hidup. Tapi teman-teman yang lain udah pada meninggal semua. Tapi Simbah pun nggak terus melanjutkan pulang. Nggak, gimana kalau waktu itu sih, kalau melihat para pejuang mati ya udah, nggak sedih sama kayak sekarang ini. Katanya mati ya udah dikubur udah gitu. Kalau sekarang kan ditinggal mati, keluarganya dikit aja langsung nangis meratap sampai 7 hari 7 malam. Kalau dalam perjuangan itu melihat mayat bergeletakan itu udah biasa gitu loh, kata Simbah itu. Jadi pertempurannya itu Simbah itu bukan cuma di 10 November, di Ambarawa juga ikut, di mana-mana ikut. Jadi Simbah itu seorang pejuang ya. Melanjutkan cerita Simbah itu, setelah itu dia pun pulang ke Semarang lagi. Dan waktu itu ada pertempuran 5 hari Semarang, yang sekarang itu tempatnya masih diabadikan, yaitu di Tugu Muda itu, Tugu Muda Semarang itu. Jadi Tugu Muda Semarang itu adalah Simbah yang mendirikannya dulu, Simbah Madun ini dan teman-temannya. Karena Mbah Madun pernah ditawan sama Belanda di Lawang Sewu itu, di Lawang Sewu, jadi ketangkep sama Jepang, dimasukkan sel di Lawang Sewu. Makanya aku sering ke Lawang Sewu, nggak takut gembet sama
Ini tempat perjuangannya Simbah kok. Simbahku dulu itu di sini perang sama Jepang kok. Dia itu ditangkap, tapi dia bisa meloloskan diri. Dan penjaganya itu dibunuh sama Simbah, dipenggal lehernya sama Simbah. Simbah itu kejam kalau sama penjajah. Tapi kalau sama anak-anak, sama orang nggak kejam dia. Dia itu baik orangnya. Sayang Simbah itu udah meninggal. Kalau belum meninggal bisa kuliput pakai HP Android, karena zaman waktu aku bertemu Simbah itu ini loh, belum ada HP Android, masih HP itu tulalit itu. Jadi aku juga belum mengenal YouTube itu baru aku kenal ya sekitar beberapa tahun lalu. Tapi aku baru akhir-akhir ini pengen bikin channel, kayak ada suara bisikan, kamu bikin channel aja, channel YouTube. Kayak ada yang nyuruh saya bikin channel, tapi aku kan bingung dan apa yang mau aku bahas, apa yang aku mau aku ceritakan di YouTube. Akhirnya pun aku bikin inilah. Jadi pelan-pelan aku bikin. Ya udah, aku ceritakan sekarang pengalaman hidup aja lah, pengalaman perjalanan spiritualku ataupun hal-hal yang pernah aku alami akan aku ceritakan di YouTube jika semua teman-teman di sini berkenan gitu. Ya, kembali ke cerita Mbah Madun tadi. Jadi Pak Woyo ini, aku kasih pusaka ini cuma buat jaga-jaga karena dia itu punya musuh di pasar. Kasihan dia kalau nggak aku kasih ini, karena badannya belum kuat. Oh ya Mbah, maafkan saya juga ya Mbah, karena saya itu udah khilaf. Ternyata pusaka itu ibaratnya sabit, anggap itu cangkul alat, jadi bukan dianggap musyrik. Jadi bagi teman-teman yang menganggap, misal ada saudara yang pelihara pusaka, janganlah langsung dianggap musyrik atau syirik atau apa yang lain. Anggaplah itu cangkul warisan nenek moyang kita, anggap itu budaya kita lah, budaya adiluhung. Jangan disia-siakan, juga jangan ditakuti. Karena apa? Di keris-keris ini, di pusaka-pusaka itu dulu banyak perjuangannya, yaitu membantu perjuangan, membantu melawan bangsa penjajah, melawan jadi kemungkaran itu. Banyak keris-keris yang beredar itu emang yang masih tersisa, yang sakti-sakti itu emang dulu buat perang. Jadi jasanya luar biasa gitu. Jadi harus kita hargai perjuangan dia gitu. Walaupun itu cuman benda mati, tapi kan di dalam keris yang isi itu ada sukmanya. Jadi sukma-sukma yang dimasukkan biasanya itu sukma-sukma raja-raja yang dulu, yang udah meninggal dimasukkan sama empu. Misal Prabu Baladewa dimasukkan dalam keris apa, Gatot Kaca dimasukkan dalam keris apa, bisa kayak gitu sama empu zaman dulu. Makanya kalau empu bikin keris itu puasa dulu, puasa 7 hari 7 malam, sampai bener-bener kodam itu masuk gitu. Jadi kodam itu bener-bener minta sama Tuhan kasih kodam apa, ada yang naga, ada yang lain-lain. Jadi gimana ya, tergantung kita pemakaiannya masalah benda pusaka itu ya. Tapi kalau aku sendiri sih cuma pelihara 1-2 aja, itu cuma untuk koleksi lah istilahnya ya, enggak ya itu tadi, yang penting kita nggak diandalkan, nggak kita sembah, atau kita nggak, cuman kita koleksi aja lah, istilahnya menghargai budaya lah gitu. Kembali melanjutkan cerita Mbah Madun. Terus aku nanya, Mbah, Simbah itu kan teman-temannya pada mati, nah kok Simbah ini kok ditembak nggak mempan, dibom nggak mempan? Terus dia kasih jangan, kamu mau? Ya enggak Mbah, aku nggak mau ilmu kayak gitu, karena ilmu itu takutnya nanti matinya susah. Enggak, kayak gini ini nggak susah ya, tapi ya bukan anti bacok atau apa, tapi ini cuma untuk jaga-jaga jika kita dalam bahaya gitu loh. Contoh ilmu satu itu ajian Macan Pitu, aji Bolo Sewu, aji Sulaiman Wulung, dan lain-lain. Dan salah satu ajian Simbah itu bernama ajian Sulaiman Wulung, yang begini bunyinya. Ingsun amater ajiku Sulaiman Wulung, baginda Sulaiman Wulung putrane Kanjeng Nabi Daud, patutane kambuk Dewi Wuryan. Topo guwa wana balki pinarkan ana jangkrik, ana seratu dadi rawang, ana musuh dadi kadang. Wali Nabi mukmin mintoro nunggal badan kalian ingsun. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu ilmu yang dikasihkan Simbah pada saya sebelum dia meninggal dunia. Ilmu ini gunanya itu bila anak kita tengah malam rewel ataupun apa, sambil dibacain sholawat ngerapal ajian Sulaiman Wulung ini, karena ajian Sulaiman Wulung ini adalah ilmu daripada Kanjeng Nabi Sulaiman gitu loh. Jadi itu cuma salah satu. Ilmu Simbah itu banyak banget ya waktu itu. Tapi waktu meninggalnya dia juga gak susah kok. Dia itu meninggalnya itu pas
habis sholat subuh, habis zikir wirid itu tasbihnya itu temuncal, dia udah nggak ada. Aku juga nyesel belum bisa ngasih dharma bakti. Cuman aku sayangkan dia seorang veteran, sampai akhir hayatnya dia tinggal di Gubuk Reot, tinggal di gubuk lah. Harusnya negara ini yang memperhatikan para veteran-veteran, jangan disepelekan, karena perjuangan mereka itu luar biasa, penderitaan luar biasa, tapi masalah dikesampingkan, malah nggak dianggap. Padahal tanpa mereka negara ini belum tentu kayak gini. Kita semua tinggal enaknya di negeri ini. Coba kalau kita itu hidup di zaman penjajahan perjuangan, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Bisa nggak kita itu membayangkan zaman pertempuran itu, zaman perjuangan itu, buat makan aja nggak ada, jangankan buat makan. Banyak kelaparannya para pejuang itu, banyak menderitanya, apalagi sampai yang di pekerjaan paksa itu. Tapi sekarang banyak veteran yang dilupakan sama pemerintah. Emang ada yang di openi, tapi masih banyak yang di pelosok-pelosok itu yang nggak diperhatikan negara. Salah satu itu mbahku itu, dia nggak dapat pensiun, nggak apa, tapi dia juga ikhlas. Aku bukan cari itu kok, Le. Aku berjuang demi negara dan bangsaku, karena inilah kehidupanku. Hidupku untuk itu, dan matiku pun aku ingin husnul khotimah. Akhirnya si mbah pun udah menemui mati husnul khotimah di saat subuh. Habis sholat subuh zikir itu dia meninggal. Mudah-mudahan segala dosa-dosa Simbah Ahmadun Laksono Gorolam Kantikuto Dewa diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Tuhan. Dan makam Simbah Ahmadun ini dekat dengan Simbah Kliwon, dekat dengan Mbah Mintoloyo di atasnya, yaitu di namanya makam Genuk. Makamnya ada di sana. Jadi kalau aku ziarah ke makam Mbah Mintoloyo, ya sambil ziarah ke tempat Simbah tadi, Mbah Madun ini, karena dia termasuk orang tua angkat saya di Semarang, yang gulu wentah saya, yang ngasih ujangan-ujangan banyak sama saya, dan masalah-masalah ilmu, maksudnya masalah-masalah kehidupan lah. Bener-bener wajangan-wajangan beliau itu bisa aku jadikan istilahnya buat cambuk saya sendiri gitu loh. Di samping, karena waktu dia masih hidup itu dia sahabatnya juga banyak, seperti Mbah Mangli, Mbah Mat Watu Congol, Gus Munib, terus Mbah Hainan, itu sahabat-sahabat beliau. Jadi para kiai-kiai tersebut kalau masih Mbah itu pos bahasa, jadi pakai bahasa Jawa halus itu. Kalau sowan sama Simbah itu, kalau Simbah itu ngoku sama mereka, karena kalau Simbah ini pakai bahasa halus, mereka itu nggak mau jawab. Mbah Mangli, Mbah Mat Watu Congol itu nggak mau menjawab. Jadi istilahnya menghargailah, walaupun mereka kiai, tapi mereka kan bukan di garda di depan waktu perjuangan. Jadi kalau Simbah ini emang pejuang istilahnya ya, rawe-rawe rantas malam-malam putung. Jadi merasa lebih enom daripada Mbah Madun tadi. Jadi sekian dulu cerita kali ini. Kapan-kapan disambung lagi dengan cerita yang lain, karena masih banyak tersimpan dalam pikiran saya ini cerita-cerita yang masih aku pendam gitu loh. Akhiri wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.